Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asyraqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin rahimakumullah, para bapak anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat puji atas syukur kagungan Allah semata nutos masihan nikmat, nutos masihan umur, nutos masihan segala bukti, nutos dipasih dari kaulan sadayana yang sudah utama nikmat iman. Mari kita ulang pertingkatkan rasa syukur kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sini tetapkan sabda kita yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang kepada keluarganya, sang kepada sahabatnya, sang kepada tabi'in dan tabi'ina Rasulullah mandar singguhikeun ka urang sadayana singguhikeun sama kelak yaumul kiamat akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Asy'arah ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqulun nafsun ma qaddamat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, itu hari akhirat. Jelas para hadirin rahimahullah, para bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa kita semua semakin tua, semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Masing-masing dan kita semua akan mati, akan kembali kepadanya. Saat itu cepat atau lambat, dekatnya kita ke situ, maka kita hendak mantapkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah, para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendekati usia, coba bapak renungi hayati hari demi hari, poe demi poe, minggu demi minggu, bulan demi
dengar dina surat Yasin, akhir surat Yasin, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi yurja'un. Maka Maha Suci Allah, di tangannya kekuasaan di atas segala kekuasaan, dan kepadanya kamu kembali. Apa yang kita akan dibawa nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itulah nilai dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang persiapkan, orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah masih ingin memberikan nafas, mumpung Allah masih ingin memberikan sehat, mumpung Allah memberikan bisa berjalan kaki, langkahkanlah kaki dengan istiqomah menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di alam kubur banyak orang-orang mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hei mayat, hei jenazah, kalau kau beri kesempatan hidup mau apa? Kata mereka, berkata, lawala aratani ila ajali qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau aku beri kesempatan hidup sekejap saja, fa'asadako, aku mau bersedekah, aku mau bersedekah kepada yatim, aku mau bersedekah tanah yang luas, aku mau bersedekah membantu orang-orang yang tidak mampu, aku mau bersedekah kepada yatim dan piatu. Maka disitulah, wah, aku ingin menjadi orang yang saleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna. Hadirin rahimakumullah, sampai saatnya mata melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka jahanam. Saat itu penghuni neraka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, berikanlah lagi kami ke dunia amal salehan, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, itu dapat cuma penyesalan kita. Hadirin rahimahullah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum tiba waktunya penyesalan kita, mari kita bersama-sama, yaitu untuk bisa usahakan melangkahkan kaki untuk bisa melawan bangsa-bangsa syaitan yang membisik karena telinga kita. Hadirin rahimahullah, anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, lamun urang sakedina bisa merangan yaitu syaitan anu sok ngabisik ka urang, insyaallah akan terlepas kita bisikan syaitan. Karena banyak manusia yang celaka tentang dunia, terlalu cinta dunia, terlalu takut sakaratul maut. Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatin alma. Umatku godaan karena harta. Mana yang kita banggakan, mana yang kita mewah-mewahkan, mana sawah yang kita luas, mana gedung yang kita tinggi-tinggikan, mana anak yang cinta yang kepada kita, semua akan ditinggalkan kita. Hadirin rahimahullah, saatnya kita untuk usia kita makin sini, tetap makin kembali kepada Allah, yaitu makin tua, makin sudah tua, mau apa yang kita akan diperhitungkan.
Hadirin para bapak-bapak anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Karena dunia bukan untuk tempat kita. Dunia adalah untuk persinggahan. Dunia adalah penginapan. Tidak ada satupun yang mengetahui kedatangan kematian. Di dunia adalah tempat akan meninggal, kita meninggalkan mati. Di dunia tidak ada satupun manusia yang mengetahui akan mati. Yaitu dunia yaitu untuk menunggu akhirat kelak nanti. Yaitu kematian cuma Allah yang mengetahui. Alif Lam Mim. Karena tidak ada ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, hanya Allah lah yang mengetahui tentang urusan-urusan manusia ayat di alam dunia. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka walhabrahu rotan wa qahabi sa'a anurek magani edan juga. Lamun ulang agalinan benar hidup di dunia pasti akan masuk ke dalam lubang. Lamun ulang agalinan benar-benar ingin husnul khotimah, memanfaatkan usia bersekolahnya, insya Allah Allah itu maha pengampun. Karena di situ Allah berkata, ada kepada manusia yang beriman seperti ujian, ajab, istidraj. Apa ujian kepada yang muslim? Apa ujian yang menimpa azab? Apa yang disebutkan istidraj? Ujian yang atau umat-umat muslim yang diberi ujian itu adalah sesuatu seperti ulang keadaan sakit selalu bersyukur kepada Allah. Ajab adalah sesuatu orang yang selalu menggunakan maksiat kepada Allah, itu adalah ajab. Saja lemah anu syukur, yaitu mengingkari pemberian dari Allah akan tunggu azabnya. Seperti lain sakatun lagi jannakum lakin naja fakatun inna ajabi saja. Engkau harus meningkatkan selalu bersyukur kepada Allah, tapi engkau tidak mau meningkatkan, tidak mau bersyukur kepada Allah, tunggu kehancuran azab yang akan menimpa kalian semua. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Kenapa orang yang tidak mau bersembahyang kepada Allah dia sehatkan? Kenapa tidak mau bersiku sujud kepada Allah diperluaskan rezekinya? Kenapa yang tidak mau sedekah dia diperluaskan semuanya? Itu sebenarnya bukan nikmat. Kata istidraj adalah istidraj Allah yang sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di situ, sana tajuhum min haitsu la ya'lamun. Aku permainkan istidraj dengan ajab yang sangat tinggi dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku kurang kembali kepada Allah. Sing ayatnya husnul khotimah, sing ayatnya Islamnya anu bener, yang anu benar-benar kurangna istiqomah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mung sakitu kusyukuri anu biasa dibukikeun naosani sing aya faedah barokah jeung manfaatna, atau khususnya adi syukuri umumna yaitu para jemaah nu aya di masjid yaitu Al-Darul Hikmah anu sejahtera bil ilmi. Bobi aya kakiranganana aku papunten ka nabi jalani mung sakitu aya dicekapkeun ku syukuri barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-azim wa nafa'ani wa in illa wa lahu innahu wa wastaghfirullahi wa li muslimin wal muslimat wal